Selamat sore, Salam, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita boleh bersyukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita akan memulaikan evangelisasi melalui online pada saat ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Nona Vikaris Firna Opin Anastasia Gayumbo STH. Untuk itu, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, pada saat ini, marilah sebagai umat Allah, kita memuliakan Dia dengan sungguh dan benar. Sebab Dia tetap hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan Dialah Allah kita. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari teduh di hadapan Allah. Ibadah kita saat ini jadilah dalam pertolongan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kehadiran Allah akan membaharui, memberkati, dan menyegarkan kita semua dengan damai-Nya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, disilakan duduk. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan, mendengarkan isi firman Tuhan. Untuk itu ibadah kita pada saat ini, firman Tuhan yang akan menjadi bagian perenungan kita
dipilih dari kitab Perjanjian Baru, Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Sebentar firman Tuhan ini kita akan bacakan secara berganti-gantian antar pelayan firman dan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pelayan firman membacakannya ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu membacakannya ayatnya yang ke-12, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-15. Untuk itu, mari biarkan Alkitab kita terbuka. Kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bersukacita di sore saat ini, di mana waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Pada saat ini kami, Jemaat Efata Palu, kami duduk bersama di rumah-rumah kami masing-masing dalam ibadah persekutuan evangelisasi lewat ibadah online saat ini. Sekalipun dalam situasi yang kami alami saat ini, ya Tuhan, tidak mengurangi sukacita bagi kami umat percaya. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan isi firman-Mu. Untuk itu kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu persekutuan ibadah kami di rumah-rumah kami masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman percaya kami, menjalani hidup yang masih dianugerahkan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kami tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Terima kasih yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan bersukacita saat ini, sekalipun dalam situasi yang kita alami saat ini, tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, karena Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita imani, yaitu Tuhan yang tetap terus menolong dan memberkati kita. Saat ini firman Tuhan dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15 diberi tema, iri hati dapat membutakan mata hati. Iri hati dapat membutakan mata hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang iri hati
tentu kita semua pasti tahu apa itu iri hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, yakni sirik, cemburu, dengki. Nah, kemudian iri hati ini dapat berkembang, bahkan dapat menutup mata hati seseorang yang pada akhirnya nekat melakukan apa saja, termasuk berdusta di tengah-tengah kebenaran yang benar nyata adanya. Seperti yang terjadi dalam perikop bacaan kita saat ini dalam Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam teks bacaan kita pada saat ini, mereka yakni para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi pada waktu itu berdusta akan kebangkitan Kristus karena irinya mereka kepada Tuhan. Ya, benar. Sebab pada waktu itu ketika Yesus tampil di segala tempat, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, meredahkan angin ribut, dan lain-lain sebagainya. Hal demikian membuat banyak orang menjadi tertarik dengannya. Dan pada akhirnya imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang adalah orang-orang yang terpandang dan berkuasa di Yahudi pada waktu itu merasa terancam untuk tidak lagi didengar oleh orang-orang Yahudi. Atau lebih jelasnya dapat dikatakan kehilangan pengikut. Sebab telah tampil sosok yang lebih menarik, perhatian mereka bahkan membuat mereka ingin terus untuk mengikuti dia. Sehingga timbullah iri hati pada diri imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Sehingga mulai berupaya melakukan segala cara untuk menyingkirkan Yesus. Dapat dilihat dalam kitab Matius 27 ayatnya yang ke-18, Markus 15 ayatnya yang ke-10. Dapat kita lihat dalam kisah penangkapan Yesus sampai pada kebangkitannya. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tetap bersikeras untuk melakukan segala cara agar orang-orang membenci Yesus. Mulai dari mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar ia dihukum mati. Matius 26 ayat yang ke-59. Kemudian mereka juga menghasut orang banyak dengan mengatakan bahwa pengajaran Yesus itu menyesatkan. Dapat dibaca dalam kisah penangkapan Yesus di kitab Matius sampai Yohanes. Nah, saudara-saudaraku, semuanya itu tidak berhenti sampai di situ. Saat Yesus diperhadapkan lagi pada Pilatus yang adalah wali negeri pada waktu itu, tak sedikit pun menemukan hal yang sangat mendasar untuk menghukum Yesus. Lagi-lagi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi kembali menghasut orang banyak agar Yesus tetap dihukum mati. Matius 27 ayatnya yang ke-20. Mereka terus dan terus berusaha menyingkirkan Yesus dengan segala cara. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bayangkan betapa luar biasanya dampak
dari akibat iri hati para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi pada waktu itu. Dapat kita bayangkan saking irinya mereka kepada Yesus, kebangkitannya pun dipungkam oleh mereka dengan cara berdusta melalui penyuapan. Di mana para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menyuap serdadu-serdadu agar memberitakan bahwa Kristus tidak bangkit. Melainkan murid-muridnya lah yang datang mencuri mayatnya di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Saudara-saudaraku, bukankah ini sangat benar-benar membutakan mata hati mereka? Sehingga kebenaran yang telah nyata sekalipun tetap dianggap tidak benar oleh mereka. Saudaraku yang Tuhan kasihi, lewat kisah ini kita dapat merenungkan bahwa benar iri hati mampu membutakan mata hati, di mana kita juga sebagai manusia terkadang kita dikuasai oleh iri hati yang dapat membutakan mata hati kita dan pada akhirnya merugikan diri kita sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Ingatlah selalu bahwa ketika kita telah menaruh dengki di hati kita terhadap apapun, juga apalagi terhadap sesama manusia, tidak menutup kemungkinan kita dapat menjadi orang-orang yang benar-benar nekat melakukan apa saja demi sesuatu yang kita inginkan. Sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini, mari kita mengimani dengan sungguh bahwa Kristus yang kita sembah itu benar-benar telah bangkit, dan kuasa kebangkitannya itulah yang akan selalu menguatkan kita di dalam menghadapi segala situasi dan persoalan kehidupan yang mendunia saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini. Mari kita selalu mengundang Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kita, agar kita dapat mengatakan dan menyatakan yang benar tetap benar, jangan sebaliknya. Karena itu, firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kepada kita. Mintalah agar Roh Kudus Tuhan terus menuntun kita dalam perjalanan kehidupan ini, agar kita tetap mampu menjalaninya dengan baik dan tetap ada pada jalan kebenarannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, murah hatilah karena Allah memberkati dengan kemurahan. Rendah hatilah karena Allah memberi berkat-Nya dengan cuma-cuma. Relah hatilah karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil persembahan dikumpulkan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga, Hidup Kita yang Benar. Janganlah
kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah persekutuan evangelisasi di rumah-rumah kami masing-masing lewat ibadah online saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu telah tersampaikan kepada kami semua. Kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan yang telah mati dan sudah bangkit, itu yang menguatkan iman percaya kami. Kebangkitan-Mu benar-benar nyata bagi kami orang-orang percaya. Untuk itu, ya Tuhan, biarlah dengan firman ini, yang akan menuntun perjalanan hidup, kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini yang masih dianugerahkan bagi kami semua. Firman ini akan menjadi pelita untuk menerangi setiap langkah perjalanan hidup kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mau berdoa bagi semua anggota jemaat Efata Palu. Dalam setiap beban pergumulan yang dialami dalam hidup rumah tangga keluarga masing-masing. Mari juga Tuhan akan tetap terus bersama-sama dengan mereka, menguatkan iman percaya mereka, mampu melewati setiap beban pergumulan, bahkan persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan, semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Bagi anak-anak kami yang saat ini melaksanakan pendidikan mereka, bahkan ada yang melaksanakan ujian di rumah-rumah masing-masing. Bahkan ada yang melaksanakan kuliah online di rumah masing-masing. Karena situasi yang kami alami saat ini, di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami. Engkau berkati perjuangan mereka, pendidikan mereka. Beri hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kesehatan, kekuatan. Bagi mereka juga yang sedang mengikuti ujian di rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan serta kerinduan bagi orang tua keluarga yang ada, semuanya akan mendatangkan sukacita dalam hidup rumah tangga keluarga masing-masing. Karena ketika kami menjalani hidup ini, ditaruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini juga berdoa bagi orang-orang tua kami menjalani hidup di masa tua mereka di usia lanjut. Juga diberkati oleh Tuhan sehat kuat menjadi milik mereka. Biarlah mereka menjalani kehidupan di masa tua mereka dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan diberkati bertumbuh dengan sempurna dan baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini, kami juga mau datang berdoa dengan situasi yang kami alami saat ini. Mari Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, menggenggam tangan kami dengan erat. Jangan biarkan kami sendiri menghadapi semuanya ini. Tuhan menguatkan kami, agar kami nantinya boleh berkemenangan di dalam Tuhan, mampu melewati semuanya dengan pertolongan campur tangan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi tim medis, dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka, bahkan lebihnya lagi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona saat ini. Tuhan jaga peliharakan mereka semua ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat
Biarlah lewat mereka Tuhan akan menunjukkan kuasa dan mujizat-Mu. Dan biarlah kami boleh melewati semuanya ini. Dan benar pada akhirnya kami akan menjalani kehidupan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau datang berdoa bagi semua hamba dan pelayan Tuhan. Majelis sinode, majelis klasis, pendeta-pendeta pelayan Tuhan di jemaat-jemaat mereka masing-masing. Semua mereka yang memberi diri untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat masing-masing. Dalam setiap bentuk pelayanan mereka ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau kuatkan mereka. Dan biarlah sekalipun dalam situasi ini, tidak akan mematahkan semangat untuk melayani Tuhan. Akan tetap terus melayani dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang terpisah jauh dengan kami dimanapun mereka berada. Keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada juga dipeliharakan, diberkati oleh Tuhan. Bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah masing-masing, dalam pemulihan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan. Dan biarlah apa yang mereka alami benar dijadikan satu kesaksian iman percaya mereka. Ketika menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, sakit sekalipun, ketika diserahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Hidup kehidupan kami, hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ingatkanlah dan sadarkanlah selalu kepada kami benar. Ketika menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya adalah sia-sia. Terima kasih. Di akhir persekutuan ibadah kami saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur. Berkati dan terimalah agar dapat digunakan dalam setiap bentuk-bentuk pelayanan yang ada saat ini. Ini doa permohonan, ini syukur sukacita kami ya Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, mari berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432, baitnya pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan.
jemaat Tuhan, setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, maka sekarang kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari. Peliharalah firman Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu. Bersaksilah dalam dunia dengan karya yang nyata untuk memberitakan kasih Allah yang sejati, dengan tak ada iri hati dan dengki, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan ada di depan untuk menuntun kita. Tuhan ada di belakang untuk menopang kita. Damai sejahtera Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengan demikian ibadah evangelisasi saat ini telah selesai dan saya kembalikan kepada majelis jemaat. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti evangelisasi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.